ba'da. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, isi sehat wal afiat, dan kita masih bisa melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, salat. Tak lupa salawat dan juga salam wa ala alihi wasallam. Pembahasan di subuh kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang didoakan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan dijadikan satu dari 6 rukun iman adalah beriman kepada para malaikat. Dan keberadaan para malaikat itu bisa kita rasakan walaupun kita tidak bisa melihatnya. Bagaimana kita caranya merasakan kehadiran para malaikat di tengah-tengah kita? Ketika dalam hati kita tergerak kepada badan kita untuk melakukan kebaikan, disitulah ada kehadiran para malaikat. Jadi kalau seandainya seseorang itu tergerak untuk melakukan kebaikan, seperti pagi ini Anda digerakkan untuk sholat subuh di sini, maka keinginan bahkan langkah kaki ke tempat ini untuk melaksanakan subuh itu menunjukkan kehadiran para malaikat di tengah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan 2 makhluk, yang satu memberikan was-was agar kita melakukan keburukan, itulah syaitan dan juga iblis. Di sisi lain ada makhluk yang sangat disucikan Allah Subhanahu wa taala, yang ditugaskan untuk memberikan was-was kebaikan kepada manusia. Itulah para malaikat. Dan masing-masing diberikan kuasa kepada manusia. Yang satu menguasai akalnya, yang satu menguasai hawa nafsunya. Kalau akalnya bisa menguasai hawa nafsunya, berarti malaikat berhasil menguasai kita. Tapi kalau hawa nafsu menguasai akalnya, maka syaitanlah yang berkuasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa memperpanjang mukaddimah, siapakah orang-orang yang mendapatkan doa para malaikat itu? Pertama, orang-orang yang saat tertidur dalam kondisi suci. Tidurnya seorang mukmin pasti berpahala, karena tidurnya seorang mukmin itu pasti sebelum dia tidur, dia akan melakukan hal-hal yang ketika saat tidur tidak sia-sia tidurnya. Disebutkan dalam sebuah hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban radhiyallahu an dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahira, bata fi syi'arihi malakun, falam yastayqid illa qala al-malaku Allahumma ighfir li abdika fulan fa innahu bata tahira." Nabi mengatakan, barang siapa yang tidur dalam kondisi suci, artinya terbebas dari 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Jadi kalau ada seorang suami istri yang melakukan hubungan, kemudian dia segera mandi dan mengambil wudhu kemudian tidur, atau dia terbebas dari junub langsung wudhu kemudian tidur,
Maka Nabi SAW mengatakan, maka tidaklah dia terbangun kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah rahmati si fulan, karena dia tidur dalam kondisi suci. Subhanallah. Bagaimana seseorang yang tertidur sepanjang tidurnya didoakan para malaikat. Dalam riwayat, setiap kita berbaring kemudian bergerak ke lambung kanan, maka malaikat sebelah kanan akan mendoakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Apabila dia bergerak ke lambung kiri, maka malaikat sebelah kiri juga sama mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini, sampai dia terbangun. Subhanallah, ya. Bagaimana kemudian para malaikat diutus oleh Allah kepada kita hanya untuk mendoakan. Itu menunjukkan bahwa tidur seorang mukmin itu ibadah, dengan syarat sebelum tidur dia berwudu, atau yang punya junub dia segera mandi. Para ulama salaf mengatakan, kita tahu bahwa tidur itu akhuhul maut. Tidur itu saudara kematian. Makanya di antara doa selepas tidur, Rasulullah SAW mendoakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puja dan puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kematian kita. Bahasa menghidupkan setelah kematian, karena orang tidur itu saudaranya kematian. Ketika sahabat bertanya apakah di sorga itu penduduknya bisa tidur, maka Nabi SAW menjawab tidak, di sorga itu tidak ada tidur. Kemudian Rasul berikan alasan, kata Rasul, li anna nauma akhuhul maut, karena tidur itu saudara kematian, sementara di sorga tidak ada kematian. Kenapa kemudian tidur itu saudara kematian? Karena saat orang tertidur itu ruhnya keluar, kemudian ditahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala masih mentakdirkan kehidupannya, maka Allah akan kembalikan ruh ke dalam jasadnya. Tapi kalau Allah tidak berkehendak akan kehidupannya, maknanya takdir kematian sudah menentukannya, maka Allah akan tahan ruh itu dan tidak akan kembali ke dalam jasadnya. Dari situ kita disuruh berdoa selepas bangun tidur. Salah satu doanya selain daripada yang tadi, Allahumma, ya Allah, alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi afani fi jasadi, yang telah memberikan kesehatan ke dalam jasadku, wa radda alayya ruhi, dan mengembalikan ruh kepadaku, wa adzina li bidzikri, dan mengizinkan aku untuk mengingatnya. Di sini ada kalimat wa radda alayya ruhi. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah mengembalikan ruh ke dalam jasadku. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita masih hidup, berarti ruhnya dibalikkan. Tapi kalau ditakdirkan kita meninggal, maka ruhnya tidak akan dikembalikan. Lihat bagaimana orang tidur itu menentukan kematian dan kehidupan. Makanya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan orang yang tidur kemudian tidak pernah hidup lagi, para ulama mengatakan, apakah orang ini matinya su'ul khatimah? Apakah orang ini matinya husnul khatimah? Itu sebenarnya mudah. Jadi kalau ada orang tidur kemudian mati, kemudian kita nilai apakah kematiannya su'ul khatimah atau husnul khatimah, itu sebenarnya sangat mudah sekali. Dilihat dari amalan sebelum tidurnya. Kalau amalan sebelum tidurnya itu memang dia melakukan ibadah, mungkin sebelum tidurnya dia membaca Quran,
kemudian berzikir dan berdoa, kemudian dia berwudu, kemudian dia tidur, kemudian Allah takdirkan dia meninggal dunia, dipastikan husnul khatimah. Tapi kalau amalan sebelum tidurnya dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, boleh jadi mungkin dia dugem, mungkin dia minum khamar, mungkin dia menggibah orang, kemudian tertidur tanpa berdoa, tanpa berzikir, tanpa berwudu, tanpa membaca Quran, tanpa amalan-amalan saleh sebelum tidurnya. Kalau seandainya kemudian tidur, kemudian Allah takdirkan mati, dipastikan su'ul khatimah. Jadi yang menentukan husnul khatimah atau su'ul khatimah setelah bangun tidur itu ditentukan amalan sebelum tidurnya tuh. Kalau amalan sebelum tidurnya dia berdoa dan berzikir, kemudian berwudu, maka saat tidurnya saja didoakan malaikat. Malaikat akan mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Kalau seandainya Allah takdirkan dia meninggal, berarti dia meninggal di atas doa para malaikat. Makanya penting amalan sebelum tidur itu, karena menentukan baik dan buruknya seseorang yang sedang tidur. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara doa para malaikat kepada kita adalah doa malaikat kepada orang-orang yang duduk menunggu salat. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, ma qa'ada ahadukum yang tadirus salata, tidaklah seseorang di antara kalian menunggu salat malam yuhdith, dan dia berusaha untuk dalam keadaan suci, artinya berusaha untuk berwudu, illa kecuali kata Nabi SAW, tad'u lahul malaikah, maka para malaikat akan mendoakannya, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Tidaklah seorang di antara kalian duduk menunggu salat, kemudian dia menjaga hadasnya. Kalau dia kentut umpamanya, langsung segera berwudu, menjaga kesuciannya, kemudian duduk di masjid menunggu waktu salat. Maka selama menunggu itulah malaikat akan datang dan mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Subhanallah, ya. Seperti tadi umpamanya kan, kita datang subuh menunggu azan, atau dari azan menunggu qomat sampai tegaknya salat subuh, maka selama kita duduk menunggu salat itu, malaikat mendoakan kita. Al-Imam Ibnu Huzaimah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya, beliau membuat bab tentang bab keutamaan duduk di masjid dalam rangka menunggu salat. Di antaranya adalah keutamaannya orang yang duduk di masjid dalam rangka menunggu salat, maka dia dalam posisi sedang salat. Jadi orang yang salat kemudian menunggu salat berikutnya, maka dia dihukumi sedang salat. Dan para malaikat akan mendoakan dia dengan mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Maka beruntunglah orang-orang yang menjaga salat, karena para malaikat akan mendoakan orang-orang yang duduk dalam rangka menunggu waktu salat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, la yazalu ahadukum fi salatin madama fi musallah yantadiru salata, senantiasa salah seorang di antara kalian mendapatkan pahala salat selama dia berada di masjid tempat ia salat untuk menunggu salat. Jadi terkadang kita bertanya-tanya,
Kenapa mesti kita ini bersegera untuk ke masjid sebelum azan, kalau bisa sudah ke masjid, karena pahalanya besar. Bahkan kalau di hari Jumat, khusus di hari Jumat, para malaikat di waktu pagi mereka sudah berdiri di pintu-pintu masjid, kemudian menunggu setiap orang yang datang ke masjid dalam rangka melaksanakan Jumat. Maka gelombang yang pertama, para malaikat akan mencatat bahwa orang yang pertama kali duduk di saf pertama pahalanya sama seperti berkorban seekor unta. Kemudian datang gelombang yang kedua pada saf kedua, maka para malaikat akan mencatat pahalanya sama dengan orang yang berkurban seekor sapi. Kemudian masuk gelombang ketiga dan dia duduk di saf ketiga, maka pahalanya sama seperti orang yang berkorban seekor kambing. Kemudian datang lagi gelombang keempat, pahalanya sama dengan orang yang berkorban dengan seekor ayam. Dan yang terakhir telur ayam. Sampai di telur saja malaikat sudah masuk ke dalam masjid. Artinya kalau sudah mendapatkan saf ke-6, saf ke-7, saf ke-8 dan begitu seterusnya, dia sudah tidak mendapatkan catatan malaikat lagi. Dari sini para ulama mengatakan tentang bab disunnahkannya at-tabkir, bersegera datang ke masjid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara orang-orang yang akan mendoakan atau mendapatkan doa para malaikat adalah orang-orang yang melaksanakan salat subuh dan salat asar. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta." Wa qumu lillahi qanitin. Jaga oleh kalian salat 5 waktu, terutama salat wusta. Kenapa salat wusta dikeluarkan dari salat 5 waktu? Bukankah salat wusta itu bagian daripada salat 5 waktu? Kenapa kemudian dikeluarkan? Ketika disendirikan salat wusta dari salat yang 5 waktu, menunjukkan bahwa salat wusta itu ada keutamaan tersendiri, walaupun dia bagian daripada salat 5 waktu, di mana siapa yang menjaga salat wusta itu dijamin masuk surga. Para ulama tafsir mengatakan, apa yang dimaksud salat wusta dalam ayat itu? Jaga oleh kalian 5 waktu salat, terutama salat wusta. Sebagian para ulama mengatakan bahwa salat wusta itu salat subuh, dan sebagian ulama lain mengatakan salat wusta itu salat asar. Adapun yang mengatakan salat wusta itu salat subuh, karena memang salat subuh itu salat yang bersendirian, tidak bergandeng. Lain dengan duhur, bisa digandengkan dengan asar, maknanya bisa dijamak, takhir dan takdim. Atau maghrib bisa digandengkan dengan isya, bisa dijamak, takhir dan takdim. Subuh tidak bisa. Dia tidak bisa menarik duhur, dia tidak bisa menarik isya. Subuh itu sendirian. Lah karena dia sholat sendirian, tidak bisa ditakhir dan ditakdim dengan isya dan duhur, makanya disebut wusta. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, bahwa sholat wusta itu sholat asar. Kenapa sholat asar? Karena ada nas yang mengatakan seperti itu. Jadi saat Nabi SAW berperang dalam Khandaq, Quran menyebutnya perang Ahzab, tapi dalam hadis menyebutnya perang Khandaq. Bahasa kitanya perang parit. Jadi saking sibuknya Rasul menjaga parit supaya musuh jangan masuk ke kota Madinah. Karena kan gambaran perang Ahzab ini, kita tahu Madinah itu tengah-tengah. Kiri gunung, kanan gunung, belakang kebun kurma. Jadi memungkinkan musuh itu datang dari depan. Makanya dibuat parit di situ. Maka Nabi SAW untuk menjaga parit itu dari serangan musuh, terutama musuh yang berkuda dan memanah,
Sementara musuh itu terus menyerang. Ketika datang waktu asar, serangan itu tidak berhenti. Sampai akhirnya Nabi SAW masuk ke waktu maghrib, belum juga sholat asar. Ketika masuk waktu maghrib, barulah serangan itu baru berhenti. Maka Rasul pun melaksanakan sholat asar di waktu maghrib. Secara hukum fikih, melaksanakan sholat di luar waktu itu tidak sah. Tetapi dalam kondisi darurat kan tentu berbeda hukumnya. Dibolehkan seseorang sholat itu di luar waktu dalam kondisi darurat, seperti dalam kondisi perang di sini. Karena Rasul pernah melaksanakan sholat asar di waktu maghrib. Saking marahnya Rasulullah SAW kepada orang-orang musyrik yang telah mengakhirkan sholat asar di waktu maghrib, Rasul mendoakan mereka dengan doa keburukan. Kata Rasul, mala Allahu kuburahum wa buyutahumun nar. Semoga Allah penuhi rumah dan kuburan mereka dengan api, karena mereka telah mengakhirkan sholat wusta. Kalimat karena mereka sudah mengakhirkan sholat wusta, dari sini kata para ulama fikih mengatakan bahwa asar itu adalah sholat wusta, sholat yang menentukan sholat-sholat yang lainnya. Dari sini kita tahu ada dua keutamaan besar antara dua sholat. Pertama asar dan subuh, di mana dua sholat ini akan dicatat oleh dua para malaikat. Kita tahu bahwa malaikat yang mencatat kita berapa? Ada 4. Malaikat yang mencatat kita itu 4 malaikat. Pertama raqib, yang kedua atid. Itulah yang Allah katakan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan manusia yang keluar kecuali akan dicatat 2 malaikat raqib dan atid. Adapun 2 malaikat yang lainnya disebut hafadzah, yang Allah mengatakan inna alaikum lahafidhin. Sesungguhnya Allah kirim kepada kalian para penjaga-penjaga yang akan menjaga kalian. Dan mereka adalah para malaikat pencatat kebaikan di waktu siang dan di waktu malam, selain raqib dan atid. Dan itu berdasarkan hadis. Nabi SAW mengatakan, yata'aqabuna fikumul malaika, malaikatul laili wa malaikatul nahar, wa yajtami'una fi salatil asri wa salati subhi. Kata Nabi SAW, Allah senantiasa memberikan tugas kepada para malaikat untuk mencatat kebaikan. Ada malaikat yang bertugas di siang hari, ada malaikat yang bertugas di malam hari, dan dua-duanya bertemu di 2 solat asar dan subuh. Apabila malaikat ini sudah mencatat kebaikan, maka mereka naik ke langit kemudian berjumpa dengan Allah. Dan Allah katakan, ma taraktum ibadi, sedang apa kau tinggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat ini mengatakan, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datang mereka sedang solat, kami tinggalkan juga mereka sedang solat. Artinya kami datang sebagian mereka sedang solat subuh, kami datang sebagian mereka sedang solat asar. Dari sini kata ulama mengatakan, solat yang dicatat 2 kebaikan itu adalah asar dan subuh. Kalau solat maghrib itu dicatat 1 malaikat saja, malaikat malam. Isya juga sama, dicatat 1 malaikat, malaikat malam saja. Tapi subuh dicatat 2 malaikat, malaikat malam mencatat, malaikat siang mencatat, karena pertemuannya di solat subuh. Zuhur dicatat 1 malaikat saja, malaikat siang. Tapi asar dicatat 2 malaikat, malaikat siang mencatat, malaikat malam mencatat, karena solat asar pertemuan 2 malaikat itu. Berarti pahala solat itu semua ada 7, karena ada 2 solat yang dicatat oleh 2 malaikat, subuh dan asar. Makanya kenapa ada seorang sahabat namanya Anas bin Malik, saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hendak membebaskan Palestina
ada satu kota namanya Tustar. Kota Tustar ini masih bawahan Persia, masih ikut kepada Persia. Itu kota dikepung oleh para sahabat selama 1,5 tahun, tidak kunjung roboh bentengnya. Bayangkan kalau seseorang mengepung sebuah kota, sementara bekalnya habis karena kelamaan, bisa saja mengalami kekalahan perang, karena bekal itu perlu dalam peperangan. Sementara Tustar ini dikenal bentengnya, karena di zaman itu kan peralatan tidak seperti secanggih hari ini yang bisa mengirim rudal kan gitu. Zaman dulu pakai tombak, pakai panah, pakai pedang gitu ya. Untuk merobohkan sebuah benteng itu kesulitan, kecuali dengan pohon besar yang dipikul rame-rame begitu, kemudian dipukulkan ke gerbang, mungkinlah kan gitu. Tapi sahabat tidak bisa merobohkan benteng itu selama 1,5 tahun. Kuatnya kota Tustar itu. Tapi di satu hari Allah takdirkan kota Tustar itu memang harus runtuh ke tangan kaum muslimin. Tiba-tiba benteng Tustar itu roboh. Masalahnya robohnya benteng itu tepat ketika manusia, atau tepat ketika waktu menjelang subuh. Datang waktu fajar, roboh benteng itu. Maka para sahabat langsung tidak menyia-nyiakan kesempatan robohnya benteng itu, langsung menyerang Tustar. Subhanallah, benteng itu dikepung 1,5 tahun, tapi penaklukannya hanya 1 jam lebih saja, tidak sampai 2 jam, langsung Tustar itu roboh ke tangan kaum muslimin. Lah ketika dalam kondisi peperangan itu, para sahabat kan belum sholat subuh tuh, karena mereka sedang sibuk untuk mengambil kesempatan. Kalau mereka tidak cepat masuk, bisa saja benteng itu akan tertutup kembali. Tapi dengan sigap para sahabat masuk di waktu orang sedang sholat subuh, mereka perang. Akhirnya mereka pun terpaksa sholat subuh di luar waktunya, karena saat Tustar runtuh matahari sudah terbit. Ada seorang sahabat namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu ketika diingatkan soal Tustar, dia menangis. Anas bin Malik itu kalau diingatkan tentang perang Tustar, dia menangis. Kalau dikatakan kepada Anas, ya Anas, bukankah peperangan itu dimenangkan kaum muslimin? Harusnya kau bahagia. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, betul, memang peperangan itu dimenangkan kaum muslimin. Tapi dalam perang itu kami harus melaksanakan subuh di luar waktu, dan itu tidak pernah kami lakukan sebelumnya. Lihat bagaimana para sahabat sedih dan menangis sepanjang hayatnya gara-gara sekali melaksanakan subuh di luar waktu, padahal secara hukum sah-sah saja, karena Rasul pun pernah melaksanakan asar di luar waktu. Tapi bagi para sahabat, solat itu sesuatu yang sangat istimewa. Betapa banyak kita meninggalkan solat subuh. Di antara kaum muslimin yang meninggalkan solat subuh seolah-olah tidak ada beban bagi mereka. Makanya lihat para sahabat, 1 kali saja mereka meninggalkan subuh, maksudnya tidak subuh berjamaah di masjid, mereka merasa sedihnya seumur hidup. Itulah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka orang yang menjaga 2 salat subuh dan asar akan mendapatkan doanya para malaikat. Kemudian orang-orang yang didoakan atau mendapatkan doa para malaikat juga orang-orang yang senantiasa bersolawat. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa sih makna solawat itu? Kita sering bersolat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa sih makna solawat itu? Solawat itu artinya doa. Jadi ketika kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memuji Nabi kita di hadapan para malaikat yang ada di langit sana. Jadi kita meminta, ya Allah, pujilah Nabi kami di hadapan para malaikat-malaikatmu.
Jadi ketika kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, maka seolah-olah kita katakan, ya Allah, pujilah nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Jibril, di hadapan Mikail, di hadapan Israfil, di hadapan Malakul Maut, dan di hadapan seluruh malaikat yang kau ciptakan. Dan kalau kita bersalawat satu kali saja, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganjar kita dengan memuji-muji kita di hadapan para malaikat 10 kali lipat dengan salawat satu kali yang kita panjatkan kepada Rasul. Subhanallah, saya bayangkan. Kita ngomong Allahumma sholli ala Muhammad, tiba-tiba Allah kumpulkan para malaikat menyebut-nyebut nama kita, memuji-muji kita 10 kali lipat dari salawat yang kita baca. Apa tidak untung tuh? Kita menjadi selebritis langit loh ya. Dikenal nama kita di langit karena Allah memuji nama kita di hadapan para malaikat. Jangankan lagi Allah memuji kita di hadapan para malaikat, kalau seandainya Presiden Indonesia saja memuji kita di halayak orang ramai sampai viral, kita dah bangga tuh. Pak Prabowo memuji saya nih. Nih videonya nih. Mungkin di-share ke sana kemari kan gitu. Itu baru pemimpin negara memuji kita di hadapan satu rakyat Indonesia. Bangga tidak? Banggalah kan begitu. Itu baru makhluk. Bagaimana yang memuji kita Allah di hadapan para malaikat? Luar biasa. Maka Nabi SAW mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaiha biha ashra. Siapa yang mengucapkan salawat satu kali kepadaku, maka Allah akan bersalawat 10 kali kepadanya. Artinya siapa yang mendoakan, ya Allah, pujilah nabiku di hadapan makhlukmu yang di atas sana, maka Allah akan memuji kita di hadapan makhluknya yang di atas sana 10 kali lipat dari salawat kita kepada Nabi SAW satu kali. Dalam hadis Rasul mengatakan, man shalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatan sallallahu alaihi wa malaikatahu atau wa malaikatuhu sab'ina salatan falyakul abdun min dzalika aw liyukthir fal yukilla abdun min dzalika aw liyukthir. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali saja, maka Allah dan para malaikatnya akan bersalawat kepadanya sebanyak 70 salawat. Ini riwayat yang lain. Allahu Akbar. Lihat bagaimana orang yang salawat satu kali kepada Rasul, Allah dan para malaikatnya akan bersalawat kepada kita 70 kali salawat. Artinya 70 kali pujian-pujian kebaikan kepada kita. Apa sih susahnya bersalawat? Tinggal Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sallu alaihi. Cuma bersalawat saja. Tapi kita akan dikenang di langit sana, di mana para malaikat akan mengenal nama kita karena Allah sudah memuji-muji kita di hadapan para malaikat. Bayangkan nama kita dipuji di hadapan Jibril, dipuji di hadapan Mikail, dipuji di hadapan Israfil, dipuji di hadapan para malaikat pemikul arasy. Bahkan seluruh malaikat yang berada di lapisan-lapisan langit akan mengenang nama kita dengan pujian Allah karena kita banyak bersalawat. Maka jangan bakhil untuk mengucapkan salawat, karena malaikat akan mendoakan kita. Kemudian orang-orang yang mendapatkan doa para malaikat juga adalah orang-orang yang mendoakan saudaranya dari kejauhan tanpa ia tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakul muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimithlin. Kata Rasul, doa seseorang muslim kepada saudaranya, umpamanya kita ini punya tetangga ini boleh jadi mungkin lagi sakit, kita doakan, ya Allah sembuhkanlah penyakit tetangga itu.
Atau mungkin tetangga kita itu lagi kesusahan ekonomi, kita katakan, ya Allah saya punya tetangga, masya Allah orangnya soleh, ya Allah bantulah ekonomi dia. Atau mungkin kita punya tetangga, dia disusahkan dengan anak-anak yang nakal, mungkin anak-anaknya kena pergaulan bebas, kena narkoba, kena khamar dan begitu seterusnya. Kita ikut prihatin dan mengatakan, ya Allah bantulah tetangga saya ini, mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau kita mendoakan seperti itu tanpa diketahui tetangga yang kita doakan, maka malaikat akan datang kepada kita dan mengaminkan doa kita. Kemudian dia akan mengatakan, engkau pun mendapatkan hal yang sama yang kau doakan kepada saudaramu. Jadi tidak ada ruginya kita mendoakan orang itu. Karena kalau kita mendoakan tetangga, ya Allah sembuhkan penyakitnya, malaikat datang kepada kita dan mengatakan, semoga penyakitmu juga sembuh. Bayangkan, kalau seandainya kita mendoakan 1000 orang yang ada di Tanjung Uban ini, ya Allah mudah-mudahan orang-orang yang sakit di Tanjung Uban ini sembuh. Bayangkan 1000 malaikat akan datang kepada kita dan mengatakan, semoga penyakitmu juga sembuh. Jadi doa kita ini akan balik kepada kita tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah untuk saudara kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Pamannya kita ziarah kubur ya. Jangan bakhil hanya mendoakan orang yang kita ziarahi saja. Pamannya di kuburan itu kuburan orang tua. Kita yang mendoakan orang tua, habis itu pulang. Padahal di samping kiri kanan kuburan orang tua itu ada saudara kita seiman yang lebih dulu meninggalkan kita. Kadang di antara kita ada yang bakhil, tidak mau mendoakan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dengan keimanan. Padahal kalau seandainya dia mendoakan juga saudara-saudara di samping kiri kanan kuburan ibu kita dan mengatakan, ya Allah ampunilah aku, ampunilah dosa ibuku, dan ampunilah orang-orang yang beriman di kuburan ini umpamanya. Sementara jumlah kuburan di situ yang beriman boleh jadi mungkin 1000-2000 orang, maka setiap kuburan yang kita doakan itu akan berpahala untuk kita yang berdoa. Jadi datang ke kuburan tanpa pahala, pulang mendapatkan ribuan pahala hanya sekedar mendoakan orang-orang yang dikubur itu. Kan enak tuh ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga orang-orang yang akan mendapatkan doa para malaikat adalah orang yang membiasakan untuk berinfak di pagi hari. Nabi SAW mengatakan, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tidak ada satupun di mana pada pagi hari seorang hamba ada padanya 2 malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap pagi kita ini dikirim 2 malaikat. Setiap salah seorang di antara kita, saya, Anda atau siapapun, setiap pagi itu Allah kirim 2 malaikat kepada kita. Kemudian 2 malaikat akan mengatakan, ya Allah berikanlah ganti bagi orang-orang yang berinfak. Dan malaikat yang satunya mengatakan, ya Allah hancurkanlah harta orang-orang yang bakhil. Subhanallah. Bagaimana setiap pagi malaikat mendoakan dengan 2 kalimat doa yang berbeda. Yang satu meminta agar harta kita hancur, yang satu meminta agar harta kita bertambah. Hanya dengan sedekah. Sedekah itu kan tidak mesti harus besar kan itu. Bisa saja mungkin setiap pagi 2.000, 5.000 datang ke masjid, kan ada kotak infak tuh. Setiap subuh itu masukkanlah di situ infak kita, dan kita mendoakan doa para malaikat di mana harta kita dalam satu hari itu tidak akan dibinasakan, justru akan ditambah sebagai bentuk syukurnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bisa infak. Itu kan amalan-amalan ringan sebenarnya, tapi pahalanya besar.
didoakan para malaikat. Karena kita tidak tahu satu hari ini kita hidup dari pagi sampai sore itu, apakah kita mengalami kebangkrutan ataukah kita akan mengalami keuntungan? Kita tidak tahu. Dan rahasia hidup manusia itu ada di pagi hari. Di pagi hari itu maksudnya di waktu subuh sampai terbit matahari. Itu rahasia rizki kita di situ dari pagi sampai sore. Makanya Nabi SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Makanya orang yang tidak tidur selepas subuh sampai terbit matahari, dia meminta kepada Allah agar diberikan rizkinya, maka satu hari itu akan diberkahi. Tapi orang yang membiasakan tidur selepas subuh sampai terbit matahari, kata Imam Ibnul Qayyim, maka kehidupannya tidak akan diberkahi. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa bangun di waktu subuh dan tidak tidur, kemudian berzikir, apalagi sampai waktu syuruk, kemudian melaksanakan 2 rakaat syuruk, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang-orang yang didoakan para malaikat adalah orang yang menjenguk orang sakit. Ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang sakit itu menjadi sembuh. Itu bukan karena obat saja. Itu kan sebab. Yang menyembuhkan semua Allah, iya betul. Tapi kan ada sebab. Ya. Terkadang bukan hanya sekedar sebab obat saja kesembuhan penyakit itu. Tapi terkadang kehadiran kita saat menjenguk orang sakit itu. Karena banyak orang yang sakit itu sakitnya tidak seberapa, tapi ada yang lebih sakit lagi daripada sakitnya ketika teman-temannya hanya ingat dia di waktu sehat, tapi tidak ingat di waktu dia sakit. Makanya kalau seandainya kita punya perkumpulan yang biasa kita kumpul ke sana kemari, tiba-tiba ada saudara kita sakit, kemudian kita biarkan tidak dijenguk, apa perasaannya coba? Perasaannya sakit. Boleh jadi ketidakhadiran kita untuk menjenguknya itu lebih sakit dibandingkan sakitnya. Makanya orang sakit itu perlu dorongan supaya jangan putus asa. Betapa banyak orang-orang yang sakit itu putus asa karena merasa ditinggalkan kawan-kawannya. Ujung-ujungnya hanya yang menemani dia orang-orang yang dicintainya saja. Mungkin istrinya yang punya istri, mungkin orang tuanya yang belum punya istri. Kadang-kadang sakitnya lebih parah dibandingkan penyakitnya. Makanya pentingnya kita datang menjenguk orang sakit di situ, supaya menumbuhkan perasaan optimis bahwa dia tidak sedang ditinggalkan. Karena besarnya kehadiran kita kepada orang sakit itulah makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan, ma min muslim ada akhan illa bta'athallahu lahu sab'ina alfa malakin yusalluna alaihi min ayyi sa'atin nahari kana hatta yumsiya wa min ayyi sa'atil laili kana hatta yusbiha. Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya melainkan Allah akan mengutus 70.000 malaikat. Subhanallah, 70 malaikat, 70.000, bukan satu malaikat, 70.000 malaikat. Untuk apa coba? Untuk bersalawat kepada orang yang berkunjung kepada orang sakit itu di waktu siang kapan saja hingga sore hari, atau di waktu malam kapan saja hingga subuh. Jadi kalau kita berangkat pagi, 70.000 malaikat akan datang dan mendoakan ampunan akan dosa kita sampai sore. Kalau kita datang sore, maka malaikat sebanyak 70.000 akan datang mendoakan ampunan kepada kita sampai pagi. Coba bayangkan, Ustaz, kawan-kawan saya tidak ada yang sakit. Kata siapa kawan-kawan kita tidak banyak sakit? Di rumah sakit banyak orang sakit. Kalau tidak punya teman tetangga yang sakit, cari ke rumah sakit sana. Pasti banyak orang sakit di rumah sakit itu. Kan banyak saudara-saudara kita di sana kan. Yang penting kan saudara seiman.
saudara se-Islam, mereka juga saudara kita kan. Hanya semata-mata menjenguk orang sakit saja, subhanallah kan, 70.000 malaikat loh mendoakan kita dalam satu hari itu. Maksudnya doa agar kita diampuni dosanya. Dan kalau seandainya setelah menjenguk orang sakit Allah takdirkan kita pula yang sakit kemudian meninggal, maka dipastikan husnul khatimah. Kenapa? Karena 70.000 malaikat mendoakan dia. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian atau sedikit tambahan, orang sakit itu yang dihajatkan doa kita. Dan kalau bisa bawalah obat-obatan yang bisa mengobati orang sakit. Seperti mungkin kalau kita bukan dokter, kita orang biasa tidak paham kesehatan, bawalah obat-obat secara umum, entah bawa madu, entah bawa habbatus sauda kan gitu, entah bawa minyak zaitun, pokoknya obat-obatan yang secara nas itu obat, bawa. Boleh jadi itu bisa meringankan penyakitnya. Kemudian di sini para malaikat juga akan mendoakan orang-orang yang berkata baik di sekitar orang-orang yang sedang sakaratul maut. Jadi kalau kita mengunjungi orang sakit nih, kepada Allah pula yang sakit ini parah mendekati kematiannya, maka saat itu jangan mengucapkan kalimat kecuali kebaikan. Jangan mengungkit-ungkit keburukan dia semasa dia masih bersama kita, berkumpul dengan kita, ngopi dengan kita, jalan dengan kita. Jangan disangkut pautkan. Kalau dia nampak sudah parah, apalagi koma, di saat itu kita tidak boleh mengucapkan kalimat kecuali yang baik. Karena saat itu malaikat sedang mengaminkan kita. Kata Rasul, "Idza hadartumul maridha awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Jika kalian menghadiri atau menjenguk orang yang sedang sakit parah ataupun sudah menjadi jenazah mayat, maka ucapkanlah kebaikan di dua tempat itu, baik sebelum dia meninggal atau setelah dia meninggal, maka jangan mengucapkan kecuali kebaikan. Karena saat itu para malaikat sedang mengaminkan apapun yang kalian ucapkan. Ya. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, jangan cerita keburukan, cerita kebaikan saja. Ayo sembuh, kasih semangat, ayo cepat sembuh supaya kita bisa sholat jamaah, hadir di majelis taklim. Jangan pula ayo sembuh supaya kita bisa dugem lagi, mabuk lagi. Ini mengingatkan maksiat seperti ini. Kalau seandainya dia dekat-dekat sakaratul maut, bisa saja suudzon kepada Allah. Padahal amalan yang terakhir yang memungkinkan orang sedang sakaratul maut itu mendapatkan pahala adalah husnudzon billah, berbaik sangka dengan Allah. Bagaimana caranya orang ini berbaik sangka dengan Allah? Jangan ceritakan keburukan, ceritakan kebaikan. Walaupun sebenarnya dia orang jahat, tidak apa-apa, tapi jangan kita menceritakan kejahatannya. Pamannya orang ini koma, tapi telinganya masih mendengar kita. Bilang saja, sebenarnya dia itu orang baik. Saya tahu kok dia orang baik kok. Dia kan dengar walaupun dia sedang koma tuh. Kalau seandainya kalimat itu masuk ke telinganya, boleh jadi ada harapan, oh saya ini masih dianggap baik sama orang, masih ada kesempatan lah saya masuk surga, walaupun kebaikan tidak seberapa. Tapi kalau yang diingatkan itu maksiatnya, perbuatan zinahnya, perbuatan mencurinya dan begitu seterusnya, boleh jadi di akalnya yang dipikirkan dosa, ujung-ujungnya wah pasti masuk neraka, pasti masuk neraka. Bisa suudzon kepada Allah jadinya. Maka kalau mengunjungi orang sakit itu jangan menceritakan kecuali kebaikan, supaya kalau seandainya Allah takdirkan dia mati dalam kondisi berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi baik sangka itulah amalan terakhir yang akan dibawa dia menghadap Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Berikutnya, orang-orang yang akan mendapatkan doa para malaikat adalah orang-orang yang menyebarkan kebaikan, berdakwah dengan pengetahuan sesuai dengan pengetahuannya. Karena Rasul mengatakan fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang alim dibandingkan ahli ibadah itu sama dengan keutamaan aku dibandingkan orang yang di bawahku. Dan Rasul mengatakan innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sungguh Allah dan para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang berada di lubangnya dan ikan yang di dasar lautannya, semuanya bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Ajarkan kebaikan walaupun sedikit. Ajak anak-anak kita untuk latihan ke masjid, istri kita untuk sholat, keluarga kita untuk taat. Pokoknya ajaklah kebaikan manusia itu. Tentu dengan ilmu, sesuai dengan kadar ilmu yang kita punya. Karena Rasul yang mengatakan kan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya walaupun satu ayat mengajak manusia itu sudah cukup. Malaikat akan mendoakan kita. Dan ingat, perlunya kita ini hadir di majelis ilmu. Jadi kalau seandainya kita dapat ilmu dari sini atau dari majelis manapun, langsung kita sampaikan kepada orang lain, maka Allah dan para malaikat, seluruh penduduk langit dan bumi, sampai kepada semut dan ikan-ikan, semuanya akan mendoakan kita dengan ampunan. Subhanallah, ya. Hanya mengajak manusia kepada kebaikan. Karena waktu juga sedikit tambahan. Kenapa ilmu itu penting? Dan harus setiap hari kalau bisa kita ini mencari ilmu. Karena Rasul mengatakan bahwa orang-orang yang berilmu itu jauh lebih mulia dibandingkan ahli ibadah. Ahli ibadah itu walaupun dia rajin sholat, rajin zikir, rajin sedekah, rajin melaksanakan ketaatan, itu manfaatnya untuk diri sendiri saja. Orang sholat kan manfaatnya untuk kita saja. Saya puasa ya untuk saya, orang lain tidak dapat manfaat. Saya baca Quran untuk saya, orang lain tidak dapat manfaat. Tapi kalau belajar sehingga kita dapat ilmu dan mendakwahkan ilmu itu, manfaatnya untuk diri sendiri dan orang lain. Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal adalah orang yang paling menghargai gurunya Imam Syafi'i. Selama 40 tahun Imam Ahmad mendoakan kebaikan dalam sholatnya akan Imam Syafi'i. 40 tahun mendoakan gurunya dalam sujud. Sampai anak-anaknya Imam Ahmad itu yang tidak pernah melihat muka Imam Syafi'i merasa betapa agungnya Imam Syafi'i di hadapan ayahnya. Sampai satu hari Imam Syafi'i sedang melakukan safar ke Baghdad, tempat Imam Ahmad, karena ada urusan. Tiba-tiba dia teringat dengan muridnya Imam Ahmad di Baghdad. Akhirnya sebelum Imam Syafi'i balik ke Mesir, maka Imam Syafi'i menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah muridnya Imam Ahmad. Tentu Imam Ahmad senang, apalagi anak-anaknya yang selama ini mengagumi Imam Syafi'i dan yang suka dipuji-puji ayahnya Imam Ahmad. Setelah datang ke rumah Imam Ahmad, maka Imam Ahmad selaku muridnya menyiapkan tempat yang indah, makanan yang lezat, pokoknya bagaimana layaknya menghormati tamu. Terutama anak-anaknya Imam Ahmad pengen tahu seperti apa Imam Syafi'i itu yang selama ini dipuja-puji oleh ayahnya selama 40 tahun itu. Macam mana ibadahnya, macam mana ilmunya, macam mana akhlaknya. Tapi ketika Imam Syafi'i tidur di rumahnya Imam Ahmad, anaknya Imam Ahmad diperhatikan bagaimana tidurnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, diperhatikan tuh. Rupanya tidak ada yang istimewa dari Imam Syafi'i ini. Mulailah kemudian anaknya Imam Ahmad perhatikan Imam Syafi'i di malam hari. Diintipnya Imam Syafi'i itu kok tak ada gerak-gerakan, maksudnya kok tidak sholat, tidur aja kerjanya.
Apakah ide Imam Syafi'i atau bukan sebenarnya? Karena bagi orang dulu sholat malam itu seolah-olah wajib. Ya, kalau sekarang kan malas kita sholat malam. Kalau orang dulu kan sholat malam itu seolah-olah sholat wajib. Tidak ada ulama salaf itu meninggalkan sholat malam. Jadi kalau ada ulama tidak sholat malam itu aib. Lah Imam Syafi'i kok tidur terus, ini ceritanya ini gimana? Ketika subuh datang, air yang disiapkan untuk berwudu tidak disentuh Imam Syafi'i, langsung sholat subuh. Seolah-olah Imam Syafi'i ini sholat tanpa wudu. Ya. Apalagi ketika melihat Imam Syafi'i ini sedang makan, kan sunnahnya pakai 3 jari makan itu. Tapi Imam Syafi'i dengan lahapnya, dengan 5 jari dia memakan sampai habis makanannya Imam Ahmad. Ini gimana? Apa betul Imam Syafi'i kok tidur terus, sholat tanpa wudu? Kalau makan kok bahasa kitanya apa? Congok atau apa tuh ya? Banyak makannya. Jadi anak-anaknya ini protes, betul ke Imam Syafi'i itu katanya. Jadi Imam Ahmad ini berusaha bertanya kepada Imam Syafi'i. Ya Imam, maaf nih anak saya mengkritik kamu katanya. Kata Imam Syafi'i, apa yang dikritikkan anak-anakmu kepadaku? Iya anakku memperhatikan engkau semalam, engkau tidak sholat malam katanya. Kata Imam Syafi'i, ya memang aku tidak sholat malam, tapi aku tidak tidur. Karena ketika aku hendak melaksanakan sholat malam terlintas satu hadis. Hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu tentang nasib adiknya yang bernama Abu Umair. Di mana Abu Umair ini punya burung namanya Nugair. Karena Abu Umair ini usianya masih belum balik 7 tahun atau 8 tahun, dia tidak pandai merawat burung namanya Nugair itu. Entah kecekik, entah keinjak, matilah burung itu. Kemudian Anas datang kepadaku, ya Rasulullah, adikku sedih karena kematian burung yang dicintainya. Maka Rasul pun bertandang untuk takziah. Bayangkan takziah karena kematian burung. Kita kan nggak pernah takziah ada tetangga mati kucing. Ini Rasul takziah kepada Abu Umair yang usianya 7 tahun gara-gara kematian burung. Jadi ketika Rasul sampai di rumah Abu Umair itu, mana Abu Umair? Anak kecil umur 7 tahun. Dia melihat Abu Umair sedang menangis. Kata Rasul, ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Wahai Aba Umair, apa yang dilakukan burung musi Nugair itu? Maka dia mengatakan, mata ya Rasul, dia meninggal wahai Rasul. Aku teringat dengan hadis ini, kata Imam Syafi'i. Maka selama 1 malam suntuk mulai Isya sampai subuh, aku berhasil mengeluarkan 100 faedah dari hadis ini. Padahal hadis cerita soal burung Nugair, tapi aku berhasil mengeluarkan 100 faedah katanya. Maka Imam Ahmad mengatakan, kalau begitu sampaikanlah 100 faedah itu untukku katanya. Nah, salah satunya faedahnya adalah bolehnya seseorang memelihara binatang. Yang kedua, bolehnya seseorang memberi nama binatang. Umpamanya kita punya kucing, kita kasih nama Bejo, nggak apa-apa. Ya. Atau bolehnya kita mentakziahi karena kematian binatang. Dan bolehnya kita juga untuk mencandai anak-anak, dan itu tidak membuat muruah kita jatuh. Karena Rasul mencandai Abu Umair. Kemudian disebutkan satu-satu sampai 100 faedah. Kata Imam Ahmad, demi Allah aku tidak pernah mendapatkan faedah seberharga ini katanya. Jadi Imam Syafi'i malam itu bukan, dia memang tidak sholat malam maksudnya, tapi dia tidak tidur, memikirkan satu hadis sampai subuh, berhasil mengeluarkan 100 faedah. Lebih utama mana? Kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, saya sholat ataukah saya memikirkan satu hadis sehingga keluar 100 faedah? Kata Imam, dia tentu memikirkan sebuah hadis jauh lebih mulia dibandingkan sholat malam. Ya. Kemudian Imam bertanya lagi, lalu kenapa engkau sholat subuh? Kata, anakku tidak berwudu katanya. Kata Imam Syafi'i, aku sudah punya wudu ketika waktu sholat Isya, dan aku tidak tidur sampai subuh, dan aku tidak batal wudu, sehingga aku sholat subuh menggunakan wudu Isya katanya. Lalu ketika engkau makan, bukankah sunnah makan 3 jari? Kenapa lahapnya kamu makan seolah-olah tidak ada zuhud dalam makan? Maka Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, ya Ahmad,
ketika aku datang kemarin kepalaku sakit. Kau tahu aku diikat kepalanya, itu sakit kepala. Dan aku teringat hadis Nabi SAW, walaupun hadis ini dilemahkan para ulama, ya. Kata Nabi SAW mengatakan, ta'amu al-abriya dawaun wa ta'amul bukhala daun. Ya Ahmad, bukankah Rasul mengatakan makanan orang baik itu obat dan makanan orang bakhil itu penyakit? Makanya ku habiskan makanan. Subhanallah, sakit kepalaku hilang katanya. Makanya kalau sakit cari orang baik traktir saya supaya sembuh penyakitnya. Tapi kalau orang bakhil ngajak traktir jangan mau, nanti pulang mencret. Karena makanan orang bakhil itu penyakit. Dia enggak ikhlas dia. Orang bakhil kan enggak ikhlas ngasih-ngasih itu. Tapi kalau orang baik ngasih-ngasih kan pasti ikhlas dia kan. Makanya menjadi obat. Ya, inilah diantara orang-orang yang akan didoakan para malaikat. Masih banyak karena waktu juga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi